Jadi Islamic Education Roadmap during dan after pandemic. Walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi COVID-19 itu akan hilang ya. Tetapi mungkin kita bisa mengendalikannya, sama dengan kayak demam berdarah, itu kan dari dulu sampai sekarang ya masih ada, tetapi tingkat kematiannya menurun karena kita sudah menemukan obatnya. Pastinya begitu. Mungkin terkait dengan COVID-19 juga begitu, kita tidak bisa mengatakan bahwa COVID-19 itu akan hilang sepenuhnya, tetapi kita sebagai manusia mampu mengendalikan dengan ditemukannya beberapa obat dan lain sebagainya. Kemudian ini tadi 6 pembahasan yang akan saya sampaikan hari ini. Ada platform yang sering digunakan, yang paling disukai, multiple effect, dampak yang beragam dari pembelajaran daring, kemudian metode apa saja yang sering digunakan pada pembelajaran daring, evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran daring, dan apakah pembelajaran online itu masih dibutuhkan, dan bagaimana masa depan pendidikan agama Islam setelah pandemi. Artinya mungkin masa depannya setelah kita mampu melalui atau mampu mengendalikan pandemi ini. Yang pertama, terkait dengan Islamic Education Roadmap during pandemic, itu saya mengklasifikasikan menjadi 4. Pertama tadi platform, yang kedua multiple effect, yang ketiga adalah metode pembelajaran daring, dan yang terakhir adalah learning evaluation. Terkait dengan platform yang sering digunakan, yang khususnya di Indonesia, yang saya rangkum dari beberapa hasil penelitian, ada 3 platform yang sering digunakan dalam pembelajaran daring. Yang pertama adalah WhatsApp Group. Ya, namun dari setiap platform ini ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti WhatsApp ini praktis, ya mudah dalam penugasan, tidak pakai setting tanggal, tidak pakai setting apapun. Kemudian diskusinya interaktif, karena setiap waktu pun bisa berdiskusi. Akan tetapi kekurangannya adalah dalam hal rekapitulasi, kita perlu scroll ke atas dulu, kemudian rekapitulasinya manual, tidak bisa kita ekspor import Excel ya. Kemudian penilaian evaluasinya itu juga kurang bagus, dan traffic yang sangat padat. Karena tentu WhatsApp itu sangat banyak sekali, sehingga mungkin tertimbun dengan grup yang lain. Kemudian yang kedua adalah Google Classroom. Google Classroom atau mungkin yang lain itu e-learning yang didevelop oleh kampus. Itu yang platform yang sering juga digunakan. Kelebihannya adalah rekapitulasinya mudah, tinggal ekspor, import Excel, kemudian penilaian evaluasinya juga mudah dan fleksibel, kita bisa mengatur waktu, kapan materi kita akan tayang, jadi nge-share-nya sekarang, tayang 2 hari lagi juga bisa. Namun kekurangannya kurang interaktif, karena dia tidak ada ruang untuk chat, kemudian tidak komunikatif karena tidak saling bertatap muka. Kemudian yang kedua adalah aplikasi Zoom dan Google Meet. Ya, ini kelebihannya interaktif, kita bisa saling bertatap muka, langsung berkomunikasi. Tetapi kekurangannya adalah rekapitulasi. Misalkan ada siswa yang bertanya dalam pertemuan itu ada 3-4, ya guru harus merekap sendiri, tidak bisa Zoom kemudian merekapnya. Kecuali kalau ada recording, tetapi recording perlu kita putar lagi. Penilaian dan evaluasi juga tidak disediakan oleh Zoom. Dan yang kepraktisannya tidak sepraktis di WhatsApp, dan mungkin kendala yang paling sering adalah terkait dengan sinyal. Sinyalnya membutuhkan beban yang lebih besar daripada Google Classroom maupun WhatsApp Group. Lalu ini ada saya rangkum beberapa efek beragam yang diakibatkan daripada pembelajaran daring. Yang pertama adalah dampak psikologis ya. Saya pernah mencoba dan saya cek di hasil riset, ternyata betul ya. Anak yang sering menggunakan gadget itu secara emosi itu mudah terpancing emosi ya. Karena apa? Ketika dia sedang enak-enak main gadget, main game dan lain sebagainya, kemudian ada orang tua memanggilnya, dia mesti
tidak mendengarkan, atau kemudian dengan nada marah dia merasa terganggu. Ya, karena ketika di gadget itu misalkan dia main game game masak-masakan gitu ya, atau game apapun, dia dengan mudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena di sana ada menu, tinggal ngambil semuanya. Ketika dia sudah tidak lagi bermain gadget, dia kembali ke dunia nyata, dia melihat bahwa kenapa kehidupan ini tidak semudah yang ada di gadget atau di game itu, sehingga mereka kemudian perasaannya secara psikologis pun merasa emosi, kemudian mudah marah begitu. Lalu kemudian saya coba anak saya seminggu tidak boleh melihat HP, ternyata ada penurunan yang sangat signifikan terhadap emosi mereka. Yang kedua adalah sosial, tentu mereka bisa jadi berdampak yang jika sangat panjang bisa berdampak pada antisosial karena siswa jarang berinteraksi dengan temannya yang dapat berdampak pada sikap antisosial. Ya, yang bertemannya dengan keluarganya sendiri, keluarga terdekatnya sendiri. Kemudian kesehatan, ini ada istilah yang lagi ngetren yaitu sedentary lifestyle atau budaya minim gerak ya. Kita punya budaya baru ya budaya yang minim gerak. Orang enggak COVID aja minim gerak, apalagi ketika COVID ya tambah nggak pernah bergerak. Nah, itu tentu akan berdampak pada kesehatan kita. Ya, geraknya kurang, tentu kesehatan kita asupan makanannya banyak setiap hari, ngemilnya setiap hari, tapi geraknya kurang. Nah, itu akan berdampak pada kesehatan, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Kemudian dampak yang lain adalah moral, rentan terpapar konten negatif ya. Jadi di situ banyak sekali di game-game. Saya pernah nyoba buka gamenya anak-anak walaupun tidak main karena tidak paham ya. Itu banyak sekali iklan yang tiba-tiba muncul begitu ya. Itu ada banyak konten negatifnya. Kadang yo ada togel, ada macam-macam gitu. Ya kalau diklik anak-anak kan kemudian dia tiba-tiba masuk pada sebuah wilayah atau tempat yang tidak pada tempatnya. Kemudian ada pembelajaran daring yang tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Ahmad Fatoni tadi ya. Dan yang terakhir adalah memangkas kreativitas anak. Ketika anak tadi pengalaman saya seminggu 2 minggu tidak pernah dibolehkan menggunakan gadget, anak itu bingung mau bermain apa. Biasanya bermain game, kemudian dia tidak punya aktivitas lain sehingga dia berkreasi membuat gamenya sendiri. Kemudian mereka berlari-lari di depan rumah. Jadi di sana ada gerak, dia tertawa-tertawa, dia main air. Tapi efek daripada itu larangan memegang gadget ya rumah akan berantakan. Tapi tidak masalah daripada anak kita terpapar konten-konten negatif dan kesehatannya terganggu. Maka itu adalah harga yang harus dibayar orang tua ketika melarang anaknya bermain gadget. Kadang orang tua itu sudah melarang bermain gadget, kemudian mereka bermain air, bermain di rumah semerawut semua ya, berserakan, kemudian anak itu dimarahi juga. Akhirnya anak itu bingung. Saya main HP dimarahi, enggak main HP juga dimarahi. Ini perlu diperhatikan juga oleh kedua orang tua. Kemudian ini yang pernah saya katakan tadi, saya pernah menulis, saya beri judul ada pembelajaran daring. Nah, ini sebuah kegelisahan saya terhadap pembelajaran daring. Nah, kalau di Taklimul Muta'alim, kalau dulu saya di pesantren itu kan kalau sebelum guru ngajar itu diberi muqaddimah ya. Rotibu julusakum wada'u ma'amamakum fil adro. Jadi rapikan tempat duduk kalian dan taruhlah apa yang ada di meja itu di laci. Ini menunjukkan bahwa sebelum belajar itu harus ada sikap siap sempurna untuk menerima pelajaran. Maka di sini dalam pembelajaran daring pun harus begitu. Ada bersikap. Artinya betul tadi kata Pak Amir, ketika ingin mengikuti online webinar ini, maka kamera harus dinyalakan. Masalahnya ini Zoom itu tidak punya aplikasi untuk bagi host untuk melarang partisipan meng-hide kameranya, begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu setting di Zoom itu kan ada allow participant
to unmute begitu ya. Tapi tidak ada allow participant to hide gitu, tidak ada. Jadi kalau mungkin boleh usul kepada Eric Yuan ya, CEO Zoom itu, mungkin selain melarang partisipan untuk meng-unmute, diberi tambahan menu bagi host untuk melarang partisipan meng-hide kamera. Sehingga mau tidak mau anak itu tidak bisa kemana-mana dia. Dia standby di depan kamera. Ketika anak itu tidak ada di depan kamera, artinya guru bisa menegurnya atau tidak dianggap tidak hadir atau bagaimana. Yang kedua adalah ada berkomunikasi. Ini terkait dengan mute dan unmute ya. Yang selama ini ada di Zoom itu allow participant to unmute, mengizinkan untuk membuka suara. Mestinya juga diberi fasilitas larangan partisipan untuk meng-mute suara. Tapi dampaknya ya akan ramai. Maka dari itu peserta harus mengkondisikan dirinya ketika mau belajar ya cari tempat yang kondusif, cari tempat yang yang tidak rame. Kan seperti di kelas ya Anda harus bukan hanya aplikasinya yang ditutup tapi juga mulutnya yang ditutup. Maka ada sebuah buku yang menarik itu dari Jason Fried dan Devin Hammer, judulnya Remote Office Not Required. Jadi dia menulis ini sebelum ada pandemi. Dia mencoba membuat kalau ini konteksnya usaha ya, kantoran, pekerja kantoran. Meremote office. Jadi office itu di remote dari jarak jauh. Jadi office yang luring, yang offline itu tidak tersedia. Dia meremote-nya atau bekerjanya dari rumah. Maka ini terkait dengan adab yang terakhir yaitu adab berpakaian. Jason Fried itu mewajibkan karyawannya ketika bekerja di jam kerja walaupun di rumah, dia harus berpakaian seperti pakaian bekerja. Kenapa demikian? Ini untuk membentuk atau membangun milieu lingkungan kerja di rumah. Gitu. Maka anak-anak seringkali kalau di SD kalau pakai Zoom suruh pakai seragam. Ini untuk membangun lingkungan dan milieu bahwasanya ya memang Anda sekarang lagi ada di sekolah gitu. Dengan membuka kamera dan juga membuka suaranya. Maka di sini ada ilustrasi gambar guru menjelaskan ya anaknya bermain-main sendiri kan gitu. Ini ibaratnya adalah guru menjelaskan melalui Zoom atau YouTube dan lain sebagainya. Maka di sini beberapa ilustrasi ya kalau ini pembelajaran blended learning, jadi hadir di sekolah tetapi menggunakan prokes. Kemudian di sini virtual tapi diamati oleh orang tuanya dia belajar. Tapi ketika orang tuanya hilang, nggak ada, ini sudah nggak karu-karuan kondisinya ya. Begitu juga dengan ini ketika gurunya bertanya apakah ada yang bertanya terkait matematika, ini macam-macam komentarnya, ada yang giginya lepas, ada yang kemudian lagi PAB gitu ya, kemudian ada yang berdiskusi dengan ini malah ngomong Pokemon dan lain sebagainya. Nah ini adalah beberapa dampak negatif daripada pembelajaran daring. Maka beberapa pakar itu mengkhawatirkan terjadinya apa yang disebut dengan lost generation ya, hilangnya satu generasi kalau seandainya pembelajaran ini terus-menerus daring. Yang selanjutnya adalah education method. Ini beberapa metode yang sering digunakan dalam pembelajaran daring. Yang pertama PBL, Project Based Learning. Ini ya berbasis dengan penugasan, ya membuat makalah, membuat PowerPoint, kemudian berbasis dengan penugasan. Yang kedua interactive discussion. Ini diskusi dua arah ya antara siswa dengan guru. Ya ini tentu menggunakan aplikasi Zoom. Passive learning ini satu arah, guru yang menyampaikan, tidak ada interaktif, diskusi interaktif. Kemudian kalau di Indonesia terkenal dengan PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Seperti apa? Banyak ada BCCT, Beyond Circle Learning, ada Messi Play Center, ada Joyful Learning, dan lain sebagainya. Nah, Messi Play Center ini khusus untuk anak-anak PAUD ya. BCCT ini ada di Al-Falah, Jakarta. Kemudian yang terakhir ini adalah blended learning, ini mengkombinasikan antara luring dengan online ya, luring dengan daring.
Nah, kemudian learning evaluation during pandemic, evaluasi selama pandemi, tentu evaluasi mengacu pada 3 ranah ini, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk kognitif mungkin kita banyak dengan mudah menggunakan cara-cara seperti pertanyaan multiple choice, matching test, true and false, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan psikomotorik, evaluasinya kita bisa menggunakan penugasan seperti membuat karya ilmiah, presentasi itu adalah kreativitas ya. Kemudian praktek di laboratorium, praktek ibadah dan lain sebagainya. Nah, namun affective evaluation, penilaian dari segi afektif ini yang sedikit bermasalah ketika awal-awal pandemi karena perilaku itu harus diamati. Bagaimana guru bisa mengawati perilaku siswa hanya dari online Zoom, apalagi Zoom-nya kameranya dimatikan. Maka di sini harus ada kerjasama antara guru dengan orang tua dalam rangka mengobservasi perilaku peserta didik. Maka ini ada salah satu guru Muhammadiyah di Surabaya yang kebetulan juga mahasiswa saya, dia mendevelop sebuah aplikasi untuk mengevaluasi perilaku siswa. Ya, evaluasi afektifnya ya. Nah, ini salah satu saya tampilkan namanya GenQ Smart ya. GenQ Smart ini di dalamnya ada 13 aplikasi atau tombol-tombol yang terkait dengan afektif seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian one day, one page, mengaji, kemudian infak, tahajud, duha, rukhsah ini khusus bagi perempuan, membantu orang tua, membaca puasa dan membaca satu buku. Misalkan kita klik ini pada kolom tahajud, ini yang mengklik adalah orang tuanya berdasarkan observasi orang tua terhadap anak. Maka di sini yang diutamakan adalah kejujuran ya. Jadi kalau anaknya memang nggak tahajud ya jangan diklik. Dan ngekliknya harus pada waktu itu. Misalkan sholat subuh ya dikliknya pada sholat subuh. Kalau ngekliknya pada jam 10 ya nggak dianggap sebagai sholat subuh namanya ya. Nah, ini karena tahajud ini adalah berat ya, tahajada ini, maka nilainya 3 poin. Sholat subuh ini 1 poin. Tapi di sini sholat subuh ada 2 pilihan, dia jamaah apa munfarid. Ketika dia klik jamaah nanti nilainya. Kemudian ketika anak itu dalam 1 hari itu sudah ngeklik tombol-tombol ini, nanti akan terkumpul poin di sini ya. Ini akumulasi dari poin yang sudah dikerjakan selama ini ya 3.654 poin. Nah, kemudian poin ini bisa digunakan untuk dilombakan. Artinya nanti siswa dengan poin terbanyak itu ada reward-nya. Nanti saya tunjukkan reward-nya ya. Nah, di sini ini salah satu adminnya kepala sekolah. Di sini kalau klik reward, kita bisa melihat anak-anak di sekolah itu yang memiliki poin yang tertinggi siapa. Ini Resda ini 22, Arinanda 21, Raditya 20 dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti di ranking, ngerankingnya mau urutan seminggu, sebulan atau dalam hari itu akan tahu anak-anak yang hari itu paling banyak nilai efektifnya siapa akan naik paling tinggi rankingnya. Nanti kalau seminggu tinggal diklik tanggalnya, di sini ada tanggal ya. Mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kayak mutasi rekening di bank M-Banking gitu ya. Nah, ini contoh 1 siswa ya. Tahajud 3 poin, subuh 2 poin, infak 1 poin dan sebagainya. Nah, ini adalah reward-nya. Hadiah utama itu sepeda gunung. Nah, jadi anak itu berlomba-lomba betul dalam melaksanakan istilahnya ini aplikasi daripada Fastabiqul Khairat ya. Berlomba-lomba betul dia dalam melaksanakan kebaikan ya. Karena dia utamanya sepeda gunung, poligon atau misalkan sepeda gunung yang berapa juta itu kan lumayan ya. Nah, ini ada batasannya, sepeda gunung berapa ribu poin begitu kayak teman-teman main di time zone itu kan gitu ya. Jadi kalau habis main tiketnya ditukar sekian ribu begitu ya. Kemudian yang kedua ini jaket, ada tas, ada
ada sepatu, ada bola dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian ada apa namanya award-nya, ada satu event yang kemudian di situ tempat penganugerahan siswa-siswa yang memiliki nilai yang paling tinggi dalam nilai afektif. Nah, ini saya rasa menjadi menarik, khususnya pada masa pandemi penilaian afektifnya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah pembelajaran online ini masih dibutuhkan ketika kita melihat dampak-dampak negatif seperti itu? Ini ada beberapa statement dari beberapa peneliti, ya. Classroom instruction is known to be teacher-centered and required passive learning by the student. Selama ini pembelajaran luring itu adalah teacher-centered, semuanya berpusat pada guru. Tetapi while online instruction is often student-centered, tapi pembelajaran daring itu seringkali student-centered. Ya, pembelajaran berpusat pada siswa dan menuntut adanya pembelajaran yang aktif. Itu juga yang kedua, with technological advancement, learner now want quality program they can access from anywhere and anytime. Ya, jadi dengan adanya pembelajaran daring, mereka bisa mengakses dimanapun dan kapanpun berada. Because of this demand, online education has become a viable, alluring option to business profesional stay at home. Ini sangat dibutuhkan bagi pembisnis profesional, bagi parent dan other similar population. Jadi ada beberapa orang yang memang membutuhkan pembelajaran daring ini yang mereka tidak memiliki banyak waktu ya. In addition to flexibility and access, multiple other fees, value benefit, including program choice and time efficiency. Nah, ini dari aspek itu pembelajaran daring masih sangat dibutuhkan. 3 menit lagi. Ya, oke. Nah, ini beberapa pembelajaran kelebihannya. Maka di sini apa yang perlu kita what next ya, apa yang perlu kita siapkan, maka dosen ini ya, ibaratnya seperti ini ya, memiliki banyak memiliki banyak kemampuan itu ya. Ya, memiliki banyak ya, bisa web access, bisa skill set dan lain sebagainya. Untuk ini nanti saya jelaskan pada pertanyaan. Dan yang terakhir saya mencoba mendevelop ini future of Islamic education terkait dengan platform, maka perlu membangun new platform, new system, new application for online learning sesuai dengan kebutuhan. Kemudian metodenya meng-create new method for online learning dengan mengkombinasikan berbagai macam metode dan evaluasi, mendevelop new assessment instrument yang berbasis teknologi. Beberapa rujukan terkait dengan ini yang terakhir, rujukan terkait dengan apa yang saya sampaikan bisa merujuk buku ini dan mungkin buku ini juga. Ini kebetulan buku saya, sekaligus promosi, Gus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Amir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali itu nanti jadi hadiah untuk yang bertanya. Ya. Ini Ustadz, ini mau menanyakan bagaimana ya untuk tata cara kita, artinya di sebuah fakultas kita ataupun di sekolahan kita yang nantinya bisa mengeluarkan ataupun murid ataupun siswa-siswinya itu keluar dari sebuah lembaga tersebut menjadi seorang murid yang berkualitas. Artinya tidak hanya beberapa murid saja di situ yang dapat didikasinya yang bagus, akan tetapi bisa dimayoritaskan. Setidaknya ada siswa 50 semisal. Nah, di situ dari 50 itu benar-benar menjadi seorang siswa ataupun murid yang bagus, mempunyai didikasi yang bagus dan memang sebuah murid yang berkualitas gitu. Nah, di situ konsep yang pertama kali yang harus dibenahi itu dari mananya dulu, Ustadz? Terima kasih. Tergantung kita memahami ini begini, kan ada filsafat pendidikan itu yang mengatakan bahwa karakter itu bawaan sejak lahir, pasti namanya lupa sih. Kemudian ada yang mengatakan itu pengaruh lingkungan, yang terakhir itu adalah kombinasi antara bawaan dan pengaruh lingkungan. Ya, mungkin kita lebih memilih yang ketiga ya.
dia kombinasi antara bawaan dengan pengaruh lingkungan. Maka yang kedua ini kita mensiasati dengan menciptakan lingkungan atau mengkondisikan lingkungan yang baik. Lingkungan di sini adalah tripusat pendidikan seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, yaitu apa? Rumah, keluarga, kemudian sekolah, dan yang terakhir adalah masyarakat. Ya, bagaimana anak itu hidup di tripusat pendidikan ini, tripusat yang baik. Jangan sampai kemudian di rumahnya sudah baik, di keluarganya sudah baik, tapi sekolahnya, teman-temannya tidak baik. Jangan sampai sekolahnya baik, orang tuanya baik, tapi masyarakat lingkungannya tidak baik. Atau misalkan dia tinggal di dekat lokalisasi, itu kan rawan ya. Atau jangan sampai di sekolah baik, masyarakat baik, tapi keluarganya itu tidak baik, disharmonis ya. Keluarganya bercerai, kemudian pisah, dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi karakter anak ya. Yang kedua, ya kita juga tidak boleh melepaskan faktor bawaan sejak lahir itu. Makanya ada dalam Islam itu mendidik anak itu tidak ketika anak itu lahir, tetapi ketika memilih pasangan. Kalau mau ditarik lagi, mendidik anak itu ketika Anda memilih makanan, gitu ya. Kalau dalam surah Al-Insan itu ada sebuah surah yang mengatakan, yang Allah berfirman itu, ya Allah lupa saya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ngomong surah ini tadi Ustadz saya. Bukankah telah datang kepadamu suatu masa di mana kamu belum pantas disebut sesuatu. Lam yakun syai'an madhkura. Jangankan disebut manusia, disebut sesuatu itu belum pantas. Mungkin sebagian dari kita ada yang masih di dalam perut ikan, yang ikan itu berada di dasar lautan terdalam, atau sebagian dari kita ada di mana di dalam pohon mangga, di dalam buah mangga yang buahnya itu masih bertengger di atas pohon, atau berada di perutnya sapi yang sapinya habis ini baru mau disembelih ya. Nah, yang makanan itu kemudian dimakan oleh kedua orang tua kita, yang kemudian itu menjadi gizi menjadi sperma dan sel telur. Sperma dan sel telur bertemu satu dengan yang lainnya, kemudian lahirlah kita. Ya. Makanya kemudian ada yang mengatakan, anaknya senenganin duren, biyen ibuke pas meteng itu ngidamin duren. Karena komposisi dirinya itu bagian dari duren. Nah, apakah makanan yang dimakan ini adalah dari zat yang halal, cara memperolehnya halal apa tidak, itu akan berpengaruh pada gen yang membentuk dirinya. Ini kalau mengatakan bahwa karakter itu dibentuk sejak lahir. Maka di sini perlu kita kombinasikan antara bawaan, kemudian memilih pasangan tadi, hiya al-madrasah al-ula. Ibu itu adalah madrasah pertama. Kombinasi antara itulah kemudian jika kita mengupayakan dan kemudian dibarengi dengan doa, insya Allah anak kita akan lahir atau lulus dari lembaga pendidikan menjadi anak-anak yang berkualitas. Saya rasa itu, Pak Amir. Ya, terima kasih Ustadz Arfan memberikan gambaran terkait dengan kualitas ya, baik kuantitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga alumni dari PAI UMG, mahasiswanya Bung Yasaroh, dan sekarang jadi mahasiswanya Ustadz Arfan Muammar. Terima kasih atas waktunya. Luar biasa. Berbicara masalah pendidikan di daring, apalagi tentang sempat disinggung tadi masalah adab daring, ya ini sempat menjadi permasalahan kita bahwasannya di Indonesia ini terkenal dengan perubahan kurikulum yang begitu luar biasa. Mulai kurikulum 96 dan sampai KTSP, KBK, kurikulum 2003. Yang menjadi pertanyaan adalah pandemi sudah 1 tahun terlampaui, kenapa pemerintah tidak membuat terobosan kurikulum pembelajaran daring? Nah, ini yang menjadi dilema bagi para pengajar begitu. Nah, karena yang dilakukan guru-guru di sekolah ini mengajar ya seadanya, sebisanya begitu. Yang bisa WA lewat WA, yang bisa lewat Google Classroom ya Google Classroom, yang bisa lewat Zoom ya lewat Zoom begitu. Belum ada
konsep yang jelas atau konsep yang terarah untuk memberikan pendidikan yang terbaik begitu secara daring. Nah, untuk masalah konsepnya adab, ini masalah PAI ya. Guru pendidikan agama ini pasti yang menjadi bulan-bulanan. Ya, kalau akhlaknya anak ketika di kelas, itu yang ditunjuk guru agamanya siapa, kan begitu. Nah, ini memang perlu kita sikapi bersama bagaimana memberikan pendidikan masalah adab atau karakter akhlak ketika daring begitu. Karena kalau kita hanya sekedar memberikan teori tanpa memberikan contoh itu dirasa kurang pas begitu. Karena Rasul sendiri diutus sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik, bukan hanya memberikan teori-teori saja. Nah, begitu. Nah, bagaimana sikap kita ataupun tugas kita selaku guru ataupun calon guru tadi yang dikatakan Ustadz Amir tentang memberikan contoh atau terobosan begitu yang lain selain tadi ditunjukkan aplikasi yang begitu luar biasa, masalah akhlak atau karakter yang kita lakukan atau kita berikan terhadap peserta didik kita sehingga dua-duanya tersampaikan, baik teori maupun karakter atau pembentukan adab siswa begitu. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Faris ya. Mungkin hampir sama dengan tadi. Monggo Ustadz Arfan. Ya, terima kasih Ma'bad Al-Farisi ya. Satunya di PAI Unmu, S2-nya di Surabaya, yang luar biasa. Sama-sama mahasiswanya sama-sama kita ya Pak Amir ya. Iya, terkait dengan inovasi pemerintah ya. Mungkin tadi kan kenapa pemerintah tidak melakukan inovasi pembelajaran daring, mungkin yang bisa jawab ya pemerintah. Tetapi begini, pemerintah melakukan inovasi, tapi kebetulan launchingnya ya sebelum pandemi ya, itu kurikulum Merdeka Belajar. Ya, kurikulum Merdeka Belajar MBKM ya kalau di kampus namanya. Itu salah satu inovasinya. Ini sudah berjalan, tapi saya sendiri masih daftar ya sebagai pengajar di pertukaran pelajar itu. Nanti kebetulan ini juga ada mahasiswa, ya silakan bisa mengakses websitenya Kemendikbud untuk pertukaran pelajar ya, karena nanti Anda bisa mengambil mata kuliah di luar kampus dengan apa namanya ya dengan prodi yang berbeda 2 semester, yaitu tapi menggunakan melalui pendaftaran itu. Itu salah satu inovasinya. Dan di dalam website itu saya kemarin mengikuti pelatihan, peserta atau mahasiswa atau guru itu menginput soal itu di tengah-tengah video pembelajaran. Jadi kalau selama ini ya saya sering membuat video pembelajaran, kemudian biasanya saya tidak tahu siswa itu melihat sampai akhir ataukah cuma depannya saja atau setengah atau seperempat. Nah, di MBKM ini ada inovasinya diantaranya agar video ini dilihat sampai akhir itu guru harus menyediakan pertanyaan. Dan pertanyaannya itu tidak di kolom yang lain tetapi ada di video itu. Jadi ketika video itu jalan 5 menit misalkan, kemudian dia keluar pertanyaan yang kemudian harus dipilih oleh siswa. Kalau dia tidak dijalankan, pertanyaan tidak keluar, kalau pertanyaan nggak dijawab, video nggak bisa jalan lagi. Nah, di situ kemudian menuntut siswa untuk melihat video dari awal sampai akhir. Gitu. Melihat video dari awal sampai akhir. Selama ini kan kita tidak bisa mengontrol apakah mahasiswa atau siswa itu memperhatikan video yang kita buat atau materi yang kita sajikan. Terkait dengan inovasi pembelajaran daring secara umum memang belum ya pemerintah, karena mungkin persepsinya masih ya paling pandemi ini setahun 2 tahun, habis itu mungkin kita akan offline lagi sehingga mungkin inovasinya itu tidak dibutuhkan, karena kalau dibuatkan mungkin dipakai cuma beberapa tahun gitu mungkin loh ya. Itu pandangan saya. Dan yang tadi adab ya, memang ada ungkapan begini, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa perbuatan itu lebih mengena daripada bahasa perkataan gitu ya. Dalam menanamkan adab yang paling penting itu teladan, lisanul hal.
Jadi mau kita ngomong bagaimanapun, tapi kalau perilaku kita tidak sesuai dengan yang kita omongkan, orang itu nggak akan mengikuti. Pengalaman saya mendidik anak-anak untuk membaca buku, itu saya nggak pakai omongan, tapi pakai perbuatan. Ketika anak itu main game, saya dekati duduk di sampingnya membaca buku. Ketika anak bermain, saya dekati duduk di sampingnya membaca buku. Begitu terus lama-lama anak bertanya, yang baca buku itu enak tah? Lo enak, itu coba baca anak. Tapi di situ saya sudah menyiapkan sarana buku cerita, buku bergambar untuk dibaca anak. Sehingga anak kemudian menaruh HP-nya, mengambil buku, ikut membaca buku. Di situ pentingnya contoh atau teladan. Maka di sini kita juga kesulitan terkait dengan teladan dalam pembelajaran daring. Kalau tadi itu kan reward dan punishment-nya untuk mendorong afektif ya. Tapi kini bagaimana teladan seorang guru ya minimal ketika ngajar itu kemudian disiplin, kemudian memberi materi dengan bagus, itu juga bagian dari teladan, kemudian tidak marah-marah dan lain sebagainya. Itu salah satunya mungkin Pak Farisi ya. Itu mungkin bisa kita dengarkan dari beberapa narasumber tadi kaitannya dengan peta jalan ya pendidikan agama Islam baik di Malaysia maupun di Indonesia. Tapi lebih kepada tren globalnya ya, tren global di pembelajarannya, bagaimana kita menyikapi tren-tren ataupun isu-isu saat ini sebagai seorang pendidik maupun sebagai calon pendidik, terutama di ranah pendidikan agama Islam. Memang pendidikan agama Islam ya, terutama gurunya itu kan sebagai tumpuan hidup gitu ya. Sedikit-sedikit guru agama, sedikit-sedikit guru agama. Padahal pendidikan itu ya elemennya ya semua guru ya, tidak hanya guru agama saja, tetapi semuanya juga berperan secara aktif ya, baik guru-guru yang lain. Maka tadi sudah benar disampaikan bahwa harus bisa mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam sisi manapun, baik dalam pembelajaran, akhlakul karimah. Karena seorang pendidik itu ya sebagai anutan ya, sebagai uswah hasanah. Itu mungkin bisa kita saksikan ya, seminar internasional yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fatoni maupun Ustadz Arfan ya, Muammar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya alhamdulillah bisa kita menerima dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan dalam kenyataan pendidikan saat ini. Bagi yang mungkin nanti ingin mempunyai materi, ingin mendapatkan materi, bisa japri ke saya sendiri, PPT tadi, maupun dokumen-dokumen terkait dengan foto bersama ya. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bersama dulu